Shalom warga kerajaan, pengharapan bagi kita yang ingin mempermuliakan Tuhan adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dan Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kamu itu Anda dan saya ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar sebab aku pergi kepada Bapa. Levelku akan berbeda, bukan lagi aku jadi manusia, tapi kembali dalam keadaanku sebagai Tuhan ya, sebagai Allah sendiri sang firman. Dan kita melihat bukan cuma Tuhan Yesus tetapi juga para rasul dan semua orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 14 dan selanjutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bayangkan saudaraku ya, yang barusan ini pandemi aja saudaraku, begitu banyak orang tidak ada tempat tidur, sampai ada di gang-gang, di alley, di rumah sakit saudara dibaringkan ya. Tapi apa yang terjadi? Supaya yaitu apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, tanpa penumpangan tangan. Dan juga orang banyak sekitar Yerusalem berduyun-duyun bahwa orang sakit dan orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan. Saudara, saya periksa di sini bahwa di sana dikatakan menaungi, overshadow, itu adalah episkiatso. Episkiatso itu dikelilingi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar begitu terang ya. Mungkin mata jasmani tidak bisa lihat ya. Kalau saudara lihat kebanyakan digambarkan cuma ada lingkaran begini yang disebut halo, itu bukan saudaraku. Tetapi kemuliaan Tuhan keluar lewat diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan, yang bisa menghalangi itu kalau ada gantang ini saudaraku, kehidupan jasmani ya. Tetapi ketika saudaraku kita bersedia, yaitu kulit luar ini secara rohani dilepaskan, kemuliaan Tuhan akan muncul. Saya mengalami dalam hidup saya. Ya, satu hari saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Robert ya dari Sutanto dari Jakarta. Kita jemput istri kita di salah satu salon di kota ini ya. Dan ketika itu karena mereka lama ya, wanita kan, kita bilang oke, Robert, kita cuci rambut aja. Ketika kita berdua mencuci rambut, apa yang terjadi? Ya, jelas sekali yang mencuci rambut saya itu dan Pak Robert adalah ya yang sekarang disebut LGBT saudara ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyentuh rambut kita, langsung kelepasan. Dan hari itu orang itu diselamatkan saudaraku.
lalu dibina oleh Pak Franky, dan ajaib sekali, kita tidak berkhotbah, kita cuma hadir, kita membawa hadirat Tuhan, saudara. Dan kejadian seperti sering terjadi, saudaraku. Saya ketemu dengan orang dan roh Tuhan bekerja, karunia Tuhan bekerja. Saya diberitahu tentang keadaan orang itu dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu tidak untuk beberapa orang. Kalau kita baca kisah Rasul itu cuma rasul-rasul, tidak. Semua orang percaya. Itu ketika Roh Kudus memenuhi kita dan kita tidak menutupinya dengan gantang, tetapi di atas kaki Dian kita bersaksi tentang nama Yesus, maka saudaraku, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glorify the Lord. Dengan bersaksi bagi Dia, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Glorify His name. Tuhan memberkati saudara dan memakai saudara. God bless you. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa. Hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau Tuhan untuk memuji, meninggikan, memuliakan, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, hormat, syukur kami. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini Tuhan, hari ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami bersepakat dengan jemaat-Mu. Kami memberkati bangsa kami. Bangsa yang kami kasihi. Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia mendapatkan lawatan-Mu. Indonesia diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Pemimpinnya diberkati Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Karunia-Mu Tuhan Kau terus nyatakan bagi bangsa kami. Biarlah kami melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya urapan-Mu ada pada setiap mereka. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Tanah, air, udaranya diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami. Bahkan berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta Raja. Hari ini kami boleh bersuka cita. Meninggikan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Tidak ada nama lain yang olehnya kami bisa diselamatkan selain nama-Mu Yesus Tuhan.
bagimu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba tolik kanan kiri. Katakan yuk puji Tuhan. Sembah Dia. Sebab Dia besar, Dia ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari sama-sama katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Saudara percaya Dia perkasa, amin. Sebab Dia Allah yang ajaib. Tidak ada seperti Dia. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terhingga kuatan-Mu Tuhan. Kau megah. Setiap jiwa dan pengharapan kagum.
memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau lebih dari kata. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Katakan sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, dari yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia Tuhan, Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan yang setia.
tanganmu kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kekuatan daripada Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhitungkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang begitu indah buat setiap kami. Terima kasih Engkau berikan kami privilege, hak istimewa Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan buat orang lain, untuk menjadi terang Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang membimbing setiap kami. Kami membuka hati, pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam semuanya. Kurang semangat, selamat malam semuanya. Oke. Kak Victor tolong stay di sini ya, menemani saya sambil mengiringi. Oke, siap. Terima kasih Pak Herman, Bu Herman buat kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada saya buat hari ini menyampaikan firman Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Tante Hua yang telah menemani saya. Saya merasa bahwa saya ditemani oleh mama saya, saudara-saudara. Terima kasih ya Tante. Di sini saya mau katakan bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu memberi dampak dan pengaruh kepada orang lain ya. Kelihatannya apa yang dilakukan Tante Hua duduk di situ kelihatannya hal yang kecil gitu. Tapi itu membawa dampak yang luar biasa bagi saya gitu ya. Terima kasih Tante. Terima kasih juga udah mendoakan saya tadi sebelum saya ke atas. Oke. Siapa percaya bahwa ada rencana yang Tuhan beri kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Bukan suatu kebetulan kita tinggal di dalam angkatan yang seperti ini saat ini. Seperti yang kita ketahui angkatan saat ini bagaimana gitu ya. Saya yakin dan percaya Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Entah itu dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga. Ada rencana Tuhan yang besar. Yang Tuhan rindu untuk kita semua lakukan. Siapa yang percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oke. Untuk malam hari ini saya diberi khotbah dengan judul Glorify the King Through Us ya. Memuliakan Tuhan melalui kita semua. Next Ferdinand please. Oke, seperti yang kita ketahui, kita baca bersama-sama di Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke, sekali lagi kita baca sekali lagi ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Next verse.
Saya percaya bahwa dimanapun kita ditempatkan, ada rencana yang spesial yang Tuhan kasih kepada kita semua, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang kita menanyakan bagaimana sih menjadi terang? Kayaknya susah Tuhan jadi terang tuh, gitu ya. Oke, kita lihat ya, next verse. Oke, bagaimana supaya kita menjadi terang? Yang pertama, diam di dalam sumber terangnya dulu, gitu ya. Seperti kita umpamakan lampu ini tidak akan menyala ketika dia tidak dicolokkan ke sumbernya, gitu ya. Sama dalam kehidupan kita juga begitu ya. Dalam kehidupan kita juga ketika kita tidak diam di dalam sumbernya, otomatis sangat susah buat kita untuk menyala. Tapi ketika kita tinggal di dalam sumbernya, pasti itu akan mudah buat kita untuk menyala, gitu ya. Dan kita nggak perlu melakukan sesuatu yang harus susah banget, harus diperjuangkan gimana banget, gitu ya. Karena kita udah tinggal dalam sumbernya itu sendiri, gitu ya. Nah, diam dalam sumber terang dengan cara bagaimana, gitu ya. Saya di sini dikatakan 4M ya. Yang pertama pastinya kita harus mengenal dia. Siapa dia, gitu ya. Karena istilahnya ketika kita mengenal dia, maka kita tahu siapa yang kita bersandar sama siapa sih? Sumber terangnya ini siapa sih, gitu ya. Nah, yang kedua, kita mengikut dia, ya. Mengikuti apa yang menjadi tuntunannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita menaati dia. Ketika Tuhan udah mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, pastikan kita menaati apa yang dia suruh, gitu ya. Karena dia mengarahkan kepada kita bahwa, nih loh kamu jadi terang gitu. Tapi hal ini yang kamu harus lakukan gitu. Nah, tugas kita adalah, ya kita harus mengenal, mengikut, dan kita menaati dia, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan yang dia kasih kepada kita. Di sini dikatakan, I am the light of the world. Ya, he who follow me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Ya, di sini Tuhan mengatakan bahwa aku nih loh sumber terangnya nih aku, gitu lah ya. Jadi siapapun yang mengikuti aku, pasti dia akan menjadi terang. Gak mungkin enggak udah, gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa Tuhan itu mengencourage kita untuk kita itu, ayo tinggal diam di dalamku. Kenapa? Ketika kamu tinggal diam di dalamku, kamu mengenalku, otomatis kamu tuh menjadi terang gitu loh. Buat orang-orang sekitarmu gitu ya. Oke, selanjutnya Fer. Oke, di sini dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita membaca firman, itulah fungsi dari firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita. Kadang kan kita bingung mungkin ya. Aku ini udah benar gak ya? Yang aku lakukan benar gak ya? Ini gak ya? Gitu ya. Nah, di sini Tuhan udah kasih kita fondasinya. Ini loh, ada firman yang akan menuntun kamu. Yang ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, firman ini juga yang akan menegur gitu ya. Ketika kita melakukan tindakan yang gimana, Tuhan aku harus gimana. Firman yang akan memberitahukan kepada kita harus bagaimana gitu ya. Dan juga mendidik orang-orang dalam kebenaran gitu. Mari kita semua, saya encourage kita semua, ayo kita gali firman itu lebih dalam lagi. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengenal kebenaran, itu akan memerdekakan kita dalam hal apa aja. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, ataupun kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin kita merasa sulit sekali gitu. Itu juga memerdekakan apa yang kita anggap sulit gitu ya. Jadi kebenaran ini memerdekakan kita ya. Jadi pastikan siapa yang berkomitmen untuk menggali firman lebih lagi. Angkat tangan. Oke, siap. Mari kita bersama-sama kita gali firman Tuhan lebih lagi. Oke, selanjutnya Fer. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari siapa kita. Nah, bagaimana menjadi terang? Kita harus sadar, kita ini siapa ya? Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini adalah anak Allah. Yang namanya anak di sini banyak orang tua ya, yang udah mempunyai anak.
Oke. Jadi ketika kita mempunyai anak, pastinya seorang orang tua itu akan mempersiapkan anak-anaknya untuk dia itu siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Untuk dia itu dijadikan seseorang yang bermanfaat buat sekitarnya, buat bangsa dan negara juga gitu ya. Nah, jadi yang namanya kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak Allah gitu. Nah, ketika kita menjadi anak Allah, namanya Bapak, kita sebagai orang tua, kita nggak mungkin kita biarin anak kita ketika dia mengalami sesuatu yang mungkin dia tidak bisa melakukannya. Seorang bapak dan ibu itu tidak mungkin diam aja. Kita pasti menolong dan membantu dia gitu ya. Sama seperti Tuhan, Tuhan pun begitu kepada kita semua gitu ya. Jadi sadari bahwa kita ini adalah anak Allah ya. Anak Allah dan juga tidak hanya anak Allah. Kita ini adalah pangeran dan putrinya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kerajaan, pastinya seorang pangeran dan putri itu dipersiapkan untuk menjalankan misi ke depannya. Misi kerajaan Allah. Misi kerajaannya. Kalau kita sebagai pangeran dan putrinya Tuhan, pastinya kita dipersiapkan untuk menjalankan visi dan misi kerajaan Allah gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini pastinya ketika dipersiapkan, makanya kenapa ada masalah, saudara-saudara. Ya, masalah itu memang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Kenapa? Karena dengan masalah itu akan melatih otot kita, akan melatih kita semua untuk kita nih ketika kita menghadapi sesuatu yang besar nantinya di situ, kita mampu untuk melakukannya gitu. Nah, jadi kita mengucap syukur ya gitu ya. Kita ini dulu ada joke ya. Biasanya waktu itu siapa ya? Oh, waktu di KGC ada joke gini. Oh ya, hamba Allah. Sorry ya, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi anaknya Tuhan. Ya, karena seorang anak itu privilege-nya istimewa sekali ya. Dan pangeran dan putrinya Tuhan itu privilege-nya istimewa sekali. Selanjutnya, siapa kita? Kita ini perwakilan Tuhan. Seperti misi Rock. Rock itu adalah misi ya, representative of God Kingdom. Nah, itu memang sesuatu yang Tuhan udah kasih kepada kita semua untuk menjalankan visi dan misi tersebut gitu. Nah, ketika kita menjadi perwakilan Allah, pastinya Tuhan tuh udah kasih gitu ya. Tugas kita tuh adalah kita juga harus mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena istilahnya berkat atau kemampuan itu Tuhan udah kasih. Tapi kan tergantung kita. Kitanya nih percaya nggak bahwa kita tuh memang dimampukan oleh Tuhan? Kita percaya nggak kalau memang kita nih adalah anak-anak Allah? Kita percaya nggak kalau kita nih adalah putra-putrinya Tuhan? Kita percaya nggak kalau kita nih adalah perwakilan Tuhan? Oke, jadi ayo sama-sama kita sadarin siapa kita di hadapan Tuhan. Next verse, please. Oke, kita yang ketiga, kita harus menyadari keadaan di dunia nih gimana sih? Emang kita harus sadari bersama bahwa di dunia ini seringkali kita jumpain hal-hal yang tidak adil. Ya karena kita masih tinggal di dunia gitu ya, bukan tinggal di dalam kerajaan surga gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini keadaan manusia pada akhir zaman. Itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama cinta uang atau hamba Tuhan. Hamba uang, bukan hamba Tuhan ya. Oke, yang kedua manusia itu sombong ya. Dia pemfitnah, melawan orang tua, dia tidak tahu berterima kasih, dia tidak peduli terhadap agama gitu ya. Dia tidak mengasihi, tidak berdamai, bawaannya jelekin orang aja, ya Tan? Ada ya Tan ya? Oke, nah terus yang ketiga adalah tidak mengasihi, tidak berdamai, yang menjelekan orang tadi ya. Tidak bisa menahan diri, dia garang, dia suka emosi. Nah ini manusia, keadaan manusia saat-saat ini. Sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuma semakin kesini itu semakin parah keadaannya gitu ya. Yang keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ketika berlagak tahu jadinya susah dikasih tahu gitu ya. Nafsu. Yang kelima, rajin bergereja, beribadah ya, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Saya yakin di sini nggak ada ya. Gak ada kan? Kita semua pelaku firman, amin. Oke, selanjutnya diajar tetapi tidak mengenal kebenaran atau keras kepala. Yang selanjutnya
akal bobrok, imannya tidak tahan uji. Yang selanjutnya adalah suka menentang kebenaran. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tinggal di dunia yang seperti ini. Nah, kenapa kita harus menyadari keadaan dunia saat ini? Sehingga ketika kita tahu keadaan yang bagaimana, kita tahu sebagai anak Tuhan kita harus bersikapnya bagaimana. Selanjutnya Fer, silakan. Nah, yang keempat, gimana kita bisa menjadi terang? Seperti yang saya tadi katakan di awal, Tuhan itu udah ngasih semuanya. Kemampuan udah Dia kasih, kuasa Dia udah kasih. Segala sesuatu Dia udah kasih, tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, apa yang menjadi bagian kita? Hati yang tulus. Ayo, Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi yang pertama yang Tuhan lihat itu adalah hati yang tulus. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk kita memiliki hati yang tulus, menjaga hati kita, menjaga setiap kehidupan kita dengan tulus. Kita mengasihi Tuhan dengan tulus, kita bersikap kepada orang lain dengan tulus. Ayo, saya mengencourage kita semua untuk terus memiliki hati yang tulus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Taat. Taat apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kuasa, kita udah tahu keadaan yang ada, tapi kita nggak bisa taat, ya sama aja. Kita akhirnya menjadi penghalang buat kita menjadi berkat nantinya gitu ya. Jadi ayo marilah kita semua taat melakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah kita harus siap menyiapkan diri gitu. Seperti yang tadi kita bahas bahwa kita ini adalah putra-putri kerajaan Allah. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah ambasadornya Tuhan, perwakilan Tuhan. Tugas kita adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan cara gimana? Gali firman Tuhan. Tuhan udah memberikan fondasi yang sangat kuat kepada kita gitu. Ketika kita menyiapkan diri juga, kita yakin dan percaya bahwa setiap orang Tuhan berikan potensi atau talenta yang spesial. Nah, ketika kita udah menerima itu, oh ya Tuhan memberikan saya potensi ini. Kayaknya Tuhan maunya saya di bidang ini deh misalnya. Tapi ketika kita tahu hal itu, tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri, sangat disayangkan, jadinya nggak efektif, gitu ya. Jadi ayo marilah kita mempersiapkan diri, bangun sebagai putra-putri kerajaan Allah. Memang istilahnya ada aturan yang harus kita patuhi, gitu ya. Istilahnya Tuhan itu sebenarnya kalau saya bayangkan mungkin ini ada air ya di dalam satu kotak ini. Nah, memang ada aturan yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kita batasan. Nak, kamu jangan melakukan di luar ini ya nak ya. Gitu ya. Kenapa? Ketika kamu melakukan di luar ini, itu membahayakan kamu. Gitu. Jadi, emang Tuhan memberikan kita batasan untuk apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita sebagai anak-anaknya, sebagai putra-putri kerajaan Allah. Oke, jadi tugas kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan itu memang menjaga kita dan Tuhan itu memang mempersiapkan kita untuk kita menjadi apa yang Tuhan mau kita menjadi, gitu ya. Oke, selanjutnya pastikan kita melakukan segala sesuatunya dengan strategi. Kita udah tahu nih keadaannya begini, oke. Jadi strategi apa yang aku harus lakukan ya? Misalnya ketika kita approach, kita menjangkau seseorang. Kita harus tahu, kita harus menggunakan strategi. Orang ini tipikalnya A, B, C. Dia sukanya A, dia nggak sukanya B. Nah, kita harus menggunakan strategi tersebut. Kenapa? Ketika kita menjangkau dia, terus kita melakukan yang dia nggak suka, kan yang ada ditolak gitu, gitu ya. Nah, jadi ayo kita gunakan strategi yang seharusnya apa yang harus aku persiapkan. Oke, rencananya Tuhan di depan begini. Jadi apa ya yang aku harus persiapkan? Nah, kita harus menggunakan strategi dalam menjangkau jiwa-jiwa ataupun dalam kehidupan ini kita harus bersikap bagaimana. Selanjutnya, kita harus proaktif. Proaktif dalam arti kita tidak menjemput, kita tidak menunggu bola gelinding ke kita gitu ya. Saya bola gelinding, oke aku baru ngelakuin gitu ya. Enggak, kita harus proaktif, kita yang aktif.
gitu ya. Karena istilahnya gimana kita itu bisa, misalnya Tuhan percayakan seseorang untuk kita jangkau. Masa kita tunggu dia untuk datang ke kita? Enggak dong gitu. Kita yang harus proaktif, kita yang ke dia gitu ya. Jadi ayo lakukan bagian kita proaktif. Kita harus bijaksana dalam segala sesuatunya. Dalam bertindak, dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Pastikan kita bijaksana. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu terlaksana dengan sesuai dengan apa yang Dia rindu untuk kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah positif. Nah, positif ini dalam arti bukan positif COVID ya. Tapi positif dalam hal ini adalah ayo kita miliki hati yang positif, pikiran yang positif, kata-kata yang keluar dalam kehidupan kita yang positif. Hal ini itu yang seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, anak-anak Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita ini anaknya Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita ini putra-putrinya Tuhan, ketika kita menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku, itu mendatangkan kebaikan buatku dan buat rencana Tuhan yang di depan. Itu membantu kita untuk kita tidak bersungut-sungut dalam segala hal. Jadi membantu kita untuk kita berkata-kata positif dalam kehidupan kita. Kita bayangin ketika kita memiliki teman datang, dia cerita, bawaannya negatif aja yang diomongin gitu ya. Apa yang kita rasakan? Kita kan jadi males sama dia gitu. Istilahnya gini, saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan itu membawa dampak yang besar kepada setiap orang. Ketika kita, dengan cara kita ini aja, saya belajar, ketika kita menyapa orang aja, hai Pak, selamat pagi gitu ya. Apa kabar Pak gitu. Dengan hal begitu aja itu kita nggak tahu itu orang lagi ngalamin masalah besar saudara. Tapi ketika kita memberikan pengaruh yang positif kepada dia, itu menjadi berkat buat dia. Gitu. Jadi pastikan setiap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita yakin dan percaya apapun yang aku lakukan itu sangat penting. Karena itu tidak hanya buat diriku sendiri, tapi itu memberi dampak yang besar buat orang lain. Oke? Jadi marilah kita semua miliki pikiran yang positif, miliki sikap yang positif dalam segala hal yang kita lakukan saudara-saudara. Oke, selanjutnya menjadi teladan. Ya. Jadi marilah kita menjadi teladan gitu ya. Dalam hal yang kecil aja, kita nggak sadar. Orang itu melihat sekecil apapun yang kita lakukan itu dilihat loh saudara-saudara. Istilahnya gini, ketika kita pelayanan kita hebat, kita anak Tuhan yang hebat. Tapi dalam hal yang kecil, contoh, ketika kita di jalan, kita nggak pakai helm. Orang yang lihat gini, wih, dia itu ke gereja loh, ke gereja rock lagi. Wih, kok nggak pakai helm ya? Waduh, katanya harus ngikutin perintah Tuhan. Kok dia nggak pakai helm ya? Itu dalam hal yang kecil, saudara. Nah, tapi itu memberi dampak yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan, itu pastikan kita lakukan seperti yang seharusnya saja gitu ya. Oke, selanjutnya mulai dari hal yang kecil ya. Dan kita setia. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan gitu ya. Mari kita setia melakukannya. Oke, mungkin hal yang kecil tidak diperhitungkan oleh orang. Tapi ini bukan urusan kita dan orang dia gitu. Ini urusan kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melangkah mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita, Tuhan itu akan membukakan jalan satu demi satu, saudara-saudara. Oke, nah jadi ketika kita melakukan yang terbaik, ingat orang itu memperhatikan. Dan yang baiknya itu bagus buat kita dan kita menjadi berkat buat orang lain juga. Dan kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Jalan terbuka, rencana Tuhan digenapin dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi pastikan kita harus ingat ya saudara-saudara, kita ini siapa? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini, kita harus ingat hal tersebut. Next Ferdinand. Oke, di sini dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib
dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di angkatan, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pastikan kita melakukan yang benar. Gimana saya tahu apa yang harus aku lakukan yang benar? Ya kan udah ada Bible itu sendiri sebagai fondasi kita gitu ya, menuntun kita. Oke, silakan Sfer selanjutnya. Nah, di sini saya mau cerita, mau share. Jadi bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Oke, jadi ini sebenarnya berawal dari kegiatan Bible Study yang kita lakukan di gereja kita KGC. Saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan mereka mengalami perubahan pola pikir yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, dari sana itu hal yang menginspirasi saya untuk oke, jadi gimana nih untuk jangkau anak-anak yang saya mengucap syukur mereka ini dari kecil mereka mengenal Tuhan. Kita bayangin anak-anak di luar sana yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka ketika mereka menghadapi masalah mereka bingung saudara-saudara harus bagaimana. Dan ada satu orang cerita sama saya di awal. Dia bilang, aku nih ngalamin banyak masalah. Dan saya tanya sama dia, oke, kamu kepingin jadi apa kalau kamu udah besar? Dia bilang sama saya kepingin jadi ini kak. Oke, tapi kalau saya masih hidup ya kak? Loh maksudnya? Saya bilang, saya maunya mati kak, cepet mati. Loh kenapa kok kamu maunya cepet mati? Ya, I'm useless you know. Saya nih useless apa ya? Saya nih tidak ada artinya. Saya nih nggak berguna. Dia tiap kali dia menghadapi sesuatu yang discourage, merendahkan dia. Sehingga membuat dia berkata bahwa iya, saya ini nggak berguna dan saya itu, ya ngapain saya hidup? Keluarga saya juga berantakan. So gitu kan. Nah, terus akhirnya dari sana, ya puji Tuhan saya yakin ini Tuhan yang menuntun gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah saya memiliki kerinduan gitu ya. Suatu saat itu ada suatu wadah. Nah ini saya perkenalkan kepada saudara-saudara sekalian. Supaya siapapun yang rindu untuk terlibat di dalamnya. Ayo kita bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan gitu ya. Nah selanjutnya akhirnya tapi saya bingung ini gimana caranya ya Tuhan ya. Maksudnya ada kerinduan yang seperti itu tapi apa yang harus dilakukan nih gitu. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan bukain jalan saudara gitu ya. Akhirnya saya bertemu dengan psikiatris di RSUD sini. Saya cerita sama dia. Ibu, dia nih orangnya sibuk banget ya. Dan juga saya dapat info dari teman-temannya, aduh itu susah deh kalau dapat jadwalnya dia susah banget gitu kan. Dan istilahnya menjangkau jiwa-jiwa tanpa dibayar saudara. Gimana susah kan gitu ya. Dia biasa ya kalau di rumah sakit kan pastinya digaji dan sebagainya. Nah akhirnya saya coba untuk saya ke dia, saya bicara dengan beliau, saya bilang, Ibu ini sebenarnya menjadi kerinduan buat anak-anak yang tidak mengenal Tuhan atau anak-anak yang mengenal Tuhan. Banyak anak-anak yang mengenal Tuhan juga mereka maunya pikirnya bunuh diri loh saudara-saudara. Banyak di luar sana gitu. Nah akhirnya setelah saya cerita dengan beliau, akhirnya saya bilang sama dia, Ibu kalau wadah itu udah berdiri bisa gak Ibu tolong yang membina. Karena sebagai psikiatris pastinya jangkauannya lebih luas saudara-saudara. Sesuai dengan bidang dia. Dan akhirnya puji Tuhan dia menyanggupin saudara-saudara. Oke, iya gak apa-apa gitu ya. Nah terus waktu itu saya bilang sama dia, ya anak-anak ini rindu untuk suatu saat itu mereka yang mengalami masalah gitu ya. Saya nih bangga banget dengan anak-anak KGC, bukan karena anak-anak KGC ini di bawah bimbingan saya saudara-saudara. Tapi karena mereka ini benar-benar mereka ada inisiatif untuk mereka menggali firman. Dan saya yakin dan percaya ketika mereka menggali firman dan mereka tahu kebenaran itu mengubah pola pikir mereka gitu. Nah dan juga mereka ini malah rindu suatu saat. Oke, suatu saat itu aku rindu Kak untuk aku menjangkau
anak-anak yang mengalami hal seperti aku, mereka hopeless, mereka harus gimana? Aku rindu aku mengenalkan nih loh caranya begini loh, gitu. Ya, jadi kerinduan itu akhirnya saya bilang sama si guru psikiatris tersebut, tolong deh adain kelas mini psikologi, paling enggak anak-anak ini mengenal. Ketika mereka menjangkau teman-teman sekitarnya, mereka tahu mereka harus gimana. Dan juga ketika mereka cita-cita menjadi psikolog nantinya, mereka mulai sekarang udah diperkenalkan. Dan puji Tuhan dia menyanggupin saudara-saudara. Nah, dan sebelahnya itu adalah ex kepala BKD, dia pernah jadi juga BKD tuh Badan Kepegawaian Daerah ya. Oke. Nah, Bondowoso ya Bapak Prayit, dia ini dosen di Unibo ya kok ya. Nah, dia suatu saat saya share kepada dia mengenai hal ini gitu, dan dia mendukung sekali. Bahkan dia bilang, "Oke, jadiin ormas aja," kata dia. "Jadiin ormas, nanti aku yang nyusun semuanya untuk ADART-nya dan sebagainya," dia bilang ya. Puji Tuhan, Tuhan bukain jalan satu demi persatu, saudara-saudara. Selanjutnya, Fer. Nah, ini kita mulai dari ENC. Di sini kita ada ENC ya. ENC itu umur 9 sampai 12 tahun ya. Jadi anak-anak itu kita belajar Bible bersama, ya kita share bareng-bareng gitu ya. Dan KGC itu umur 13 ke atas lah ya. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk sekalian promo, saudara. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang anak-anaknya rindu untuk ayo belajar firman yuk lebih lagi, ada saudara, ada wadahnya gitu ya, monggo silakan gitu ya. Nah itu kita mulai di tanggal 24 September ya. Kita mengundang psikiatris tersebut. Nah anak-anak di situ banyak pertanyaan ya mengenai hal psychology thing ya. Jadi misalnya ada bapak ibu yang milikin kerinduan untuk, iya ya aku nih gimana ya, aku ada pertanyaan gitu. Boleh saudara datang nanti kalau ini. Kalau dia datang gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya Fer. Nah ini ketika kita ini ya diberikan pengarahan oleh dia. Oke, selanjutnya. Nah ini, jadi akhirnya memang rencana nantinya gitu ya. Ya saya mengucap syukur gitu ya. Ini di sini saya mau membagikan bahwa apapun yang kita lakukan tuh nggak pernah sia-sia, saudara-saudara. Mungkin kita nggak lihat hasilnya sekarang gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya ini adalah bimbingan dari siapa saudara? Ya Tuhan pastinya yang nomor satu. Yang kedua bimbingan dari Bapak dan Ibu Gembala kita. Sehingga apa yang ketika mereka bimbing dan mereka ya saya mengucap syukur gitu ya. Bagi saya sih Pak Herman dan Bu Herman tuh open minded banget gitu ya. Memberikan saya ruang untuk gerak gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sehingga jarang loh saudara yang seperti itu ya. Nah sehingga ketika kita bergerak gitu ya. Akhirnya saya bingung waktu itu apa ya namanya ya gitu. Dan akhirnya saya yakin dan percaya kita memang didesain untuk memberi impact kepada orang lain saudara-saudara. Dan akhirnya kita comes out dengan idea namanya adalah impact ya. Impact itu singkatan dari Indonesia Muda Pembawa Asa dan Kebaikan. Nah jadi harapan saya ya semua bisa terlibat di dalamnya, mau di area apapun itu. Pasti itu berpengaruh besar kepada generasi ini dan generasi selanjutnya saudara-saudara. Jadi jika memang ada yang tergerak di bidang A, di bidang B, di bidang C gitu ya. Kita bisa kolaborasi bersama saudara. Untuk membawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan. Dan kita menjadi dampak buat kota kita gitu ya. Oke selanjutnya Fer. Nah yang kedua adanya collaboration ya. Nah di sini saya tuh begitu amazed sama Tuhan ya. Bentar, waktu saya tinggal berapa lama? 10 menit, oke, terima kasih. Oke, jadi saya tuh begitu amazed sama Tuhan, saya terus terang ketika saya melangkah satu demi satu, itu saya nggak tahu nextnya tuh harus ngapain sih Tuhan, gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan tuh nggak ngasih tahu kita semuanya gitu, karena kok nggak kita bingung saudara. Sama dengan kalau misalnya kita naik GPS gitu ya, kita ke suatu tempat dikasih tahu, oke, dari A kamu harus ke B, dari B harus ke C sampai tempat itu gitu. Kan kita bingung ya. Kalau di GPS kan kita diarahin satu-satu ya. Nah, saya yakin dan percaya cara kerja Tuhan seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita melangkah satu sesuai dengan yang dia ini, Tuhan bukain jalan lagi. Langkah satu lagi, ada lagi jalan yang dibuka gitu ya. Dan saya mengucap syukur suatu saat saya dikenalkan oleh tante saya ya.
Jadi tante saya tuh tinggal di Kanada. Dia itu mengenalkan saya ke Bapak pendeta ini. Dia dari Church of Canada, Pak. Saya udah cerita sama Pak Herman. Jadi dia ini memang memiliki visi dan misi di Indonesia bahwa mereka ini mau menjangkau jiwa-jiwa yang kurang beruntung, saudara-saudara, gitu ya. Dimulai dari mereka mengadakan kelas English course, practical English itu dengan anak-anak yang dari NTT dan Mentawai. Ya, NTT Mentawai ini ada di Kediri mereka. Jadi anak-anak NTT ini memang mereka ya kurang beruntung lah ya. Jadi akhirnya anak-anak ini dibawa ke Kediri, tinggal di asrama di sana, dan di sana mereka ya dididik dan dibimbing di sana gitu ya. Nah, salah satu program yang dilakukan itu adalah mengajar bahasa Inggris. Nah, waktu itu akhirnya ketika saya dikenalkan dan kita sempat chit-chat bareng gitu, dan dia bilang bahwa Angie, kamu bisa nggak bantu saya untuk ngajar Inggris gitu kan? Ya karena memang Inggris adalah pekerjaan saya, saudara-saudara, dan passion saya memang di sana. Jadinya akhirnya saya menyanggupin gitu ya, menyanggupin. Akhirnya kita mengadakan kelas setiap hari Senin jam 8 malam gitu ya. Jadi kita mengadakan kelas Inggris. Nah dari sana itu ternyata tidak berhenti di situ saja, saudara. Tuhan bukain jalan lagi satu demi satu. Nah ini kelasnya waktu itu ya. Ini anak-anak dari Mentawai dan NTT, saudara-saudara gitu ya. Nah saya yakin dan percaya kita nggak pernah tahu juntrungannya tuh apa sih gitu ya. Tapi yang kita lakukan sekarang, kita mau mempersiapkan nggak apa yang Tuhan udah tuntun buat kita gitu ya. Nah akhirnya ini kelas ini mulai dan kita akhirnya mengadakan practical English tersebut. Tapi di dalam hati saya, Tuhan taruh gitu ya, tidak sekedar kita menjangkau mereka secara English, tapi saya yakin gitu ya, ada greater than that gitu ya, ada rencana yang lebih besar lagi, tidak hanya Inggris, tapi menjangkau anak-anaknya ini loh satu-satu. Ini harus gimana nih, gitu kan ya. Nah dan juga akhirnya yang sebelah kiri itu Pastor Bob ya, yang sebelah kanan itu Pastor Watson. Nah dia orang Jamaican yang Pastor Watson. Nah jadi dan dari sini kita akhirnya dia bawa saya untuk dia menanyakan. Saya sempat share sama Pastor Bob, saya ini rencananya kepinginnya tuh buka yang ormas yang tadi gitu kan. Buat anak-anak yang jangkau anak-anak gini. Oke Angie, kalau memang passionmu di sana, you let me know, katanya dia. Nanti kita ini kan ngadakan fundraising, dia bilang. Nah nanti dari fundraising itu biar nanti berapa persen masuk ke sana gitu. Wih saya ngomong Tuhan, kok Tuhan ini bukain jalan lagi ya gitu. Oh of course ketika kita memulai sesuatu itu ya kita gak bisa lepas dari duit, saudara. Pasti ada pengeluaran yang harus kita keluarin gitu. Tapi saya merasa bahwa Tuhan ini membukakan jalan lagi nih gitu ya. Nah terus akhirnya singkat cerita saya sempat share dengan yang pastor dari Jamaican itu, Pastor Watson. Nah akhirnya dia kemarin tuh ngomong gini sama saya, Pak. Ini saya yang belum cerita ke Bapak. Dia ngomong gini, Angie, kamu di situ ngapain aja? Saya cerita mengenai Bible study kita, gitu ya. Oh ya, Pastor, kita ada Bible study begini-begini dan sebagainya gitu. Wow, that's great, dia bilang. Terus dia bilang sama saya, okay, Angie, you have to think greater than what you do now. You have to be serious on that. You don't need to worry. Kamu gak perlu khawatir mengenai dana dan sebagainya. You just let me know what I can support you. Kamu tinggal kasih tahu saya aja apa yang saya bisa dukung kamu di area itu. Dia bilang. Saya tuh benar-benar saya sampai cerita sama mereka, wow Tuhan luar biasa ya gitu ya. Nah tapi di sini saya belajar saudara-saudara. Next slide. Oh di sini dan juga waktu yang kemarin Bible study akhirnya si Pastor Watson mengajak saya untuk Bible study dengan orang-orang di sana itu tadi pagi ya. Dan ya saya mengucap syukur. Jadi Israel mulainya dari Inggris. Nyasarnya bisa kemana-mana ternyata ya gitu. Mulainya dari membangun ormas yang sederhana gitu ya. Mulainya dari membangun kita setia untuk kita KGC bersama-sama. Di situ justru yang menginspirasi dan di situ justru yang membawa kita ke next step gitu loh. Nah dan selanjutnya Fer, silakan Fer. Nah jadi di sini saya mau katakan bahwa setiap dari kita, saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa gitu ya. Kita sebagai tubuh Kristus ada fungsinya sebagai tangan, ada fungsinya sebagai kaki, ada fungsinya sebagai mulut, ada fungsinya sebagai kepala dan sebagainya gitu ya. Dan saya melihat di sini ketika kita berkolaborasi together, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa itu lebih dahsyat saudara-saudara.
Nah, jadi pastikan apa yang Tuhan udah percayakan, talenta yang Tuhan udah kasih buat kita. Ayo, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, jalanin di sana. Kita masuk di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, lakukan sesuai dengan passion atau passion apa? minat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saudara, kalau kita melakukan sendiri itu susah. Tapi ketika bersama-sama melakukan, bayangin terang Tuhan ketika satu lilin itu udah memberi dampak secara luar biasa. Bayangin lilin yang terang bersama-sama. Bagaimana kita bisa melihat kegelapan itu diterangin oleh terang Tuhan, saudara-saudara. Jadi pastikan, ayo saya mengencourage kita semua, gunakan setiap talenta yang Tuhan kasih buat kita. Mari kita bersama-sama kita membangun kerajaan surga di bumi, saudara-saudara. Jadi rencana Tuhan tuh dalam kehidupan setiap kita, jangan kita berpikir bahwa aku gak sanggup, aku gak pede aku untuk ini gitu. Lo ingat identitas kita tuh siapa gitu ya. Kita nih anaknya Tuhan gitu ya. Jadi gak ada yang kita harus takut untuk kita lakukan, saudara-saudara gitu ya. Nah, kita baca bersama-sama dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke. 1 2 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ingat, identitas kita ini sebagai garam dan terang dunia. Fungsinya garam ngasih rasa gitu, kepada sesuatu yang cia, saudara-saudara. Ya, jadi yang tawar ya. Nah, itu fungsinya garam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih aneh kayaknya, kok aku nih di dalam kehidupan kok kayaknya aku beda sendiri ya di antara yang lain. Ya karena memang kita nih garam fungsinya, saudara-saudara, gitu ya. Dan juga memang Tuhan desain kita menjadi terang dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan itu pasti nonjol sendiri. Karena ya memang ini yang Tuhan bilang gitu ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Itu nggak mungkin tersembunyi gitu. Jadi jangan kita itu ketika, kok aku kayaknya nonjol dewe. Kok kayaknya aneh sendiri. Bukan, saudara, memang kita didesain seperti itu. Oke, next ver. Nah, jadi ya kita bersyukur ya bahwa kita itu terang itu adalah Tuhan sendiri ya, dan kita tinggal di dalamnya. Kita mengucap syukur, saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa terang Tuhan yang akan menuntun kita dalam segala hal. Menuntun dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Dan juga saya percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Jadi pastikan kita yakin dan percaya bahwa ingat identitas kita siapa, saudara. Jangan biarkan itu yang mengecohkan kita gitu ya. Dan yang saya lihat memang iblis itu area situ yang suka jadi anak-anak Tuhan tuh ketika mau melangkah nih, minder, gak mau, gak bisa, aduh gitu ya. Ayo jangan begitu, saudara. Kita harus ingat siapa kita. Oke, selanjutnya Fer. Be the light ya, menjadi terang. Katakan satu dengan yang lainnya. Be the light, guys. Loh kok gak ngomong sih satu dengan yang lain? Ayo. Oke, be the light ya. Oke, selanjutnya Fer. Oke, do your best and let God do the rest ya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Mari kita sekali lagi terakhir kita mengatakan hal ini ya, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan tuntun untuk kita lakukan, saya yakin dan percaya kita akan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun tantangan tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan kita fondasi tersebut. Jadi kita gak perlu takut, saudara-saudara. Oke, silakan next Fer. See you next week, saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan dong buat Nyonya Michael. Kenapa saya mengatakan Nyonya Michael? Karena di balik kehebatan seorang istri ada Pak Michael yang selalu mendukung tentunya. Tepuk tangan. Pak Michael cepat sembuh ya.
Keren banget ya. Saya jujur secara pribadi sungguh diberkati. Amin. Sesuatu yang luar biasa muncul dari tempat ini saudara ya. Saya yakin juga akan muncul dalam setiap saudara. Setialah dulu dalam perkara-perkara kecil saudara. Dan poin keempat itu luar biasa ya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya bukan soal kita mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya, saya percaya saudara seperti tadi sudah disinggung kita nih masing-masing bengung. Kita nih masing-masing sudah diberikan passion, talenta, karunia khusus dan itu berbeda-beda saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, saya yakin ketika kita setia dalam perkara kecil maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Saudara KNG sudah ibaratnya udah go internasional. Dapat poin banyak, nilai-nilai plus yang banyak saudara. Saya kemarin waktu ke Lumajang ya bersama dengan, karena satu mobil dengan Shaoli dan Lawrence ya. Saya melihat perubahan hidup mereka luar biasa. Ya, dan saya dorong mereka supaya mereka juga menjadi orang-orang yang luar biasa saudara. Mereka juga bisa berdoa ya untuk orang tua. Mereka saudara menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya tanya ke Shaoli, Ciaicu. Shaoli nanti kamu kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Saya mau jadi bos om katanya. Oh siapa yang mengira saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke saya tidak akan menambahinya. Sudah cukup bagi kita semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih KNG. Kita sungguh diberkati, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan saya berdoa hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Minta nada G ya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup kerajaanmu. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang. Selama hidup mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi katakan, kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup ya Tuhan. Kami hanya mau melakukan perintah-Mu. Kami hanya mau taat Tuhan. Itu bagian kami. Itu bagian. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang. Selama hidup mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, oh, Bapa dan Raja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami adalah terang dunia yang akan memancarkan cahaya Kristus dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang sudah Tuhan bagikan kepada kami melalui hamba-Mu, Ibu Enji Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan sanggup merubah kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang Tuhan pakai Tuhan. Dan kami yakin setiap jemaat-Mu juga Tuhan ketika mereka setia dalam perkara kecil. Tuhan sediakan perkara-perkara yang luar biasa yang kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan. Kami mencari kebenaran dan kerajaan-Mu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Hal-hal yang tidak kami duga. Apa yang tidak pernah nampak dalam mata kami. Tidak pernah kami dengar dengan telinga kami. Tidak pernah timbul dalam hati kami.
Itu yang Tuhan sediakan. Sekali lagi kami berdoa untuk adik-adik kami KGC Tuhan. Tolong Bapa, supaya mereka punya masa depan yang terbaik, terindah, termanis. Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa terjadi Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Mereka Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan lebih lagi daripada kami Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Michael dan Bu Enci. Dan juga Tuhan yang memberikan tempat di tempat ini. Kami percaya Bapak Tuhan akan menambahkan terus berkat anugerah, baik itu kesehatan, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu diberkati di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan mendapat berkat katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa hari ini kita mendapat berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan. Dan kembali Tuhan ingatkan untuk kita tetap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang kami boleh dengar. Untuk kami Bapa memuliakan Sang Raja melalui kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami akan tetap menjaga api itu tetap menyala. Dan kami akan mengingat kembali akan persekutuan kami dengan Engkau sebagai juru selamat kami melalui perjamuan kudus ini. Sucikan kami yang melayani maupun yang dilayani dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya percaya saudara, ketika kita mengangkat roti ini, Tuhan mengingatkan akan kematiannya di kayu salib. Dan juga Tuhan mengingatkan siapa diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan kematiannya. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu dengan penuh pengucapan syukur Tuhan. Kami mengangkat cawan ini. Kami melihat darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kami. Dan kami disucikan di dalamnya. Dosa kami diampuni. Kami diangkat menjadi anak Allah. Dan juga kami mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini atas persekutuan kami dengan darah Kristus, yaitu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan terus menguatkan, mengingatkan kami kembali dan meneguhkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami adalah perwakilan kerajaan Kristus, dan juga kami adalah putra dan putri kerajaan-Mu, di mana kami akan mendapatkan kemenangan, penghiburan dan kekuatan. Berkati Tuhan setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus ini. Ada berkat khusus yang mengalir, kesembuhan, pemulihan terjadi. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap jemaat GBI Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayan Ibu Enji yang telah melayani ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Oke, saatnya kita memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi kepada kita yang terbaik. Oke, mari kita persiapan ampot kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih, di mana Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami. Saatnya kami untuk mengembalikan amplop ini sebagai pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan tangan-tangan yang menabur ini Tuhan perhitungkan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, kudus sucikan atas setiap pemberian kami. Dalam nama Yesus. Amin.
Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis, atas usaha kami Bapa, bahkan atas anak-anak dan generasi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, memberkati setiap umat-Mu Bapa. Terpujilah namamu dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.